Oke, selamat malam sekali lagi semuanya. Salam hebat luar biasa. Ya, kita ketemu lagi di acara Zoom mingguan. Kita rutin ya, teman-teman ya. Ada hal-hal yang memang harus dilakukan secara rutin, seperti kita beribadah, seperti kita makan, seperti kita membangun sesuatu dengan rutin. Tapi ada kalanya kita melakukan sesuatu yang strategik, ya. Dan itu mungkin berbeda-beda. Tapi poinnya ada beberapa hal yang nggak bisa kita rubah karena ini membangun sesuatu yang bersifat sistem ya. Namanya sistem jangan gonta-ganti karena kalau sistem itu gonta-ganti nanti akan susah untuk diikuti. Nah, bisnis kita adalah bisnis network marketing, bisnis sistem, di mana kalau sistem itu berarti bisa ditiru oleh lebih banyak orang, maka percayalah kalau satu saat semakin banyak orang yang meniru apa yang kita lakukan, semakin banyak orang yang seperti kita bisa mengerjakannya, semakin banyak orang yang dengan gampang jiplak apa yang kita lakukan, maka bisnis kita akan jadi berkembang dengan luar biasa. Ya, maka ada dua kata yang penting malam ini saya ingetin, kata itu adalah nurut dan nyontek. Ya, sebelum kita mulai, silahkan chat di kolom komen nurut dan nyontek. Oke, silahkan chat semuanya ya di kolom komen untuk memastikan Anda juga tetap on. Saya berharap bisa fokus karena 1,5 jam selama seminggu seharusnya boleh untuk disediakan. Ya, kemarin kita bahas kita tidak menyempatkan ya, tapi kita menyediakan waktu. Kalau nyempetin ya nanti saya akan ikut kalau sempet, kalau udah kelar, kalau udah beres kerjaan saya akan ikut ya. Tapi kalau enggak ya mohon maaf. Nah, ini teman-teman bisnis. Ini adalah satu hal gede yang kita bisa dapat. Anda bisa mulai lihat ada banyak pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Ada yang bisa mendapatkan 5 juta, 10 juta, ada yang bisa ke luar negeri setiap tahun, ada yang bisa ibadah haji, ada yang bisa beli ini dan itu karena serius, karena tidak menyempatkan, tapi memberikan waktu. Ya, nah, nurut dan nyontek. Oke, thank you ya, nurut dan nyontek. Ini kata penting teman-teman. Saya tadi udah bikin VT juga. Kalau kita mau cepat berkembang bisnisnya, kalau kita mau cepat berkembang usahanya, terutama di bisnis network marketing ini, maka dua kata ini jangan sampai lupa. Jangan sampai nggak dipraktekin. Nurut dan nyontek. Ya, nurut dan nyontek dalam hal ini apa yang diajarkan, apa yang diarahkan oleh mentor. Ya, kita sama-sama sedang diberi pelajaran atau diberi pengertian cara kerja dalam menjalankan bisnis ini adalah jualan dan nyari orang. Jualan produk dan nyari orang. Jualan manfaat produk dan jualan peluangnya. Ya, jual 5 juta, cari 5 orang. 5 juta, cari 5 orang. Yang artinya kalau kita bisa melakukannya, kita juga lihat mentor kita melakukannya, maka kita tinggal nurut aja. Oh, mentor atau para guru lagi ngajari untuk jualan. Jualan apa produknya? Oh, kita lagi arahkan A, B, C, D. Lalu caranya sponsoring orang, rekrut orang, caranya begini. Ya, nanti setelah Zoom ini selesai, kita akan bahas dengan para manajer, nyiapin untuk Anda yang belum manajer, agar cepat jadi manajer. Nah, Anda tinggal nanti nurut aja, nyontek aja apa yang kita sediakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita arahkan. Oke ya, malam ini saya akan mulai dengan yang pertama, informasi terlebih dahulu. Oke, saya akan bagiin informasi terlebih dahulu. Di grup mungkin sudah ada beberapa yang sudah dapat informasinya ya Bapak Ibu teman-teman ya. Saya akan buka informasi untuk promo di bulan September. September spektakuler ya. Ini jadi satu bulan yang semoga kalau kemarin kita belajar di bulan Agustus merdeka ekonomi, kita berjuang, kita jadi pahlawan, Anda mengakhiri Agustus dengan benar-benar Anda menjadi seorang pahlawan. Nggak usah ke mana-mana dulu yang jauh, tapi paling enggak untuk jadi pahlawan ekonomi keluarga masing-masing. Oke ya, kalau misalnya bulan Agustus ternyata kelewatan, kita sudah coba ingetin, kita coba dampingi, masih ada yang mungkin buang-buang waktu, nggak fokus, nggak serius, ada kesempatan lagi. Tapi teman-teman, kesempatan datang, kesempatan ada, cuma yang kadang-kadang kita nggak bisa memastikan apakah usia kita, apakah kemampuan kita juga masih bisa mencapainya. Ya, jadi kalau ada kesempatan,
kalau ada sesuatu yang disediakan, cepet-cepet manfaatkan dengan maksimal. Ya, September spektakuler. Promonya langsung aja. Promonya pertama untuk Royal Honey atau madu itu masih promo. Beli dua botol gratis satu botol. Ya, beli dua botol gratis satu botol. Di bank konten nggak ada banyak foto atau video tentang madu. Anda bisa kontenin, Anda bisa belajar bikin kontennya. Kemudian yang kedua paket ekstra. Ya, paket ekstra ini untuk pembelian produk apa saja bebas sebesar 1 juta rupiah 1 juta rupiah, Anda bisa tebus 3 paket pilihan. Ya, ada kacamata, ada KK Life Force. Ya, Anda lihat harganya itu harga net ya. Jadi ada yang 500, 600, dan 700 sesuai dengan produknya masing-masing. Oke. Berikutnya untuk promo spesial Milkrom masih dilanjutkan, tapi ada perubahan sedikit ini teman-teman ya. Kalau kemarin nggak ada ini romilnya dan mungkin kemasannya juga ada yang 30 kapsul, ada yang 10 kayaknya. Ini cuman satu box saja yang dijadikan promo, yaitu kita bisa ambil paket yang Milkrom ini beli satu gratis satu. Bentar. Beli satu gratis satu untuk satu box yang 60 caps. Kedua, dua box Romil ya masih diskon 10%, langsung juga dikasih gratis satu box Milkrom. Ya, jadi yuk mulai promo untuk Romil karena Romil ini untuk turun berat badan, untuk detox bagus sekali. Ya, lalu yang ketiga, belanja Fitsol maupun paket premium juga akan dapat gratis satu box Vitayang Milkrom 60 kapsul. Oke ya, ini untuk promo spesial Milkrom. Berikutnya promo membership. Nah, ini mantap juga nih teman-teman. Anda yang nyponsoring baik bis maupun premium atau pemula, Anda bisa tebus KK Life Force dengan harga yang sangat spesial. Kalau bis atau premium, Anda bisa tebus hanya 250.000. Ini KK Life Force Black Moon. Kalau pemula, Anda bisa tebus 300.000 rupiah. Oke ya, ini kalau dijual 1,5, 1,6 aja untungnya bukan 100% ini ya. Modalnya 250 tapi jualnya 1,5 juta itu 300% ya. Nah, jadi teman-teman Anda bisa maksimalkan untuk dapat uang cash juga. Kemudian promo qualified 21% ya. Hari Jumat kayaknya atau Sabtu kemarin kita belajar tentang PV atau poin ya. Saya pengen jadi 21%, 5 juta poin itu maksudnya gimana ya? Terus saya belanja dapatnya apa aja ya? Di sana kita hitung, kita ajari Anda setiap produk ada satu nilai rupiah. Yang kedua ada nilai PV. Yang ketiga ada nilai BV untuk bonus. Yang keempat ada nilai poin Rito. Yang kelima ada nilai MSB atau manajer spiritual bonus. Ya, nah saya berharap nanti kelas-kelasnya diikutin agar Anda lebih paham. Oke ya, kita ada kelas untuk produk, Kamis malam, kita ada kelas untuk cara kerja, Selasa dan Rabu pagi. Kita juga ada acara khusus, misalnya kayak 2 minggu lalu ada khusus TikTok, ada juga yang khusus PV. Ya, jadi teman-teman apa yang perlu dilengkapi di bisnis ini, Anda boleh juga Pak bikin kelas ini, kelas itu nanti kita akan sediakan teman-teman. Ya, karena tujuannya agar Anda itu komplit, Anda tahu produknya, Anda tahu keuntungannya, Anda tahu maksimal bonusnya, Anda tahu gimana ngelolanya, Anda tahu gimana caranya mengembangkannya. Oke ya. Nah, itu cara-cara sorry, itu kelas-kelas yang kita sediakan untuk Anda. Nah, khusus untuk bulan September ini, bagi Anda yang qualified 6 set Fitsol dan Anda seorang 21% ya, Anda bisa tebus untuk Fitsol bulan depan itu hanya 500.000 rupiah. Tebusannya tanggalnya mulai tanggal 5 sampai 15 Oktober. Oke ya. Ini sekaligus saya akan infoin mungkin kurang lengkap, tapi silahkan Anda bisa chat di kolom komen ya. Yang saya tadi dapat infonya untuk yang bisa jual atau akumulasi 6 set futsal di bulan Agustus. 6 set futsal di bulan Agustus. Setahu saya ada, boleh chat ya para director atau Anda sendiri yang mungkin qualified, Mbak Trimah Tuhatul ya.
Mbak Trimah Tuhatul, selamat karena Anda qualified 21% dan ada 6 set Pitsol. Betul ya Mbak Trimah Tuhatul ya. Dan artinya kalau bulan Agustus kemarin qualified 6 set Pitsol, maka ini, bulan September ini, besok tanggal 5 sampai tanggal 15-an, Anda bisa tebus satu set Pitsol hanya Rp500.000. Yang kedua ada Ibu Mimbar, ya, Bu Mimbar. Bu Mimbar juga dapat 6 set, yang berarti Bu Mimbar juga bisa tebus Rp500.000 untuk bulan besok ini. Oke, nah untuk berikutnya kualifikasinya adalah ini tadi ada dikirim di grup. Saya akan buka sebentar untuk yang ada di grup manager. Bentar teman-teman, saya bukain ya. Oh, agak lemot. Ini ada pencapaian untuk bulan ini, bulan Agustus kemarin. Mohon maaf agak lemot. Yang pertama adalah Ibu Vivin, ya. Ibu Vivin qualified eh, SM, ya, Star Manager. Sorry, ini gambarnya nggak bisa ditampilin teman-teman. Mohon maaf ya. Ibu Vivin qualified Star Manager itu dari timnya kita, Bu Sherly dan saya dari Surabaya. Yang keduanya adalah putranya Ibu Tutinah, ya, putranya Ibu Tutinah, Randy, SM juga ya Bu Tutinah ya. SM juga untuk Nak Randy. Lalu yang ketiga ditulis di sana oleh Ibu Tutinah juga qualified untuk 6 futsal RSM Eurico Erik, ya, dan kemudian juga ada Pra SM baru dari Wonosobo, Ibu Dwi Wijayanti atau Mbak Yanti yang sekaligus juga qualified 18 set futsal. Kemudian ada juga Bu Novi yang juga qualified 18 set futsal. Ya, tadi dramatis banget Bu Novi bilangnya. Ya, dan ini teman-teman sesuatu yang sebenarnya bisa kelewatan, sesuatu yang bisa kadang-kadang kita itu sampai nggak kepikiran ya, tapi ternyata kita bisa mendapatkannya karena kita mainnya tim. Nah, oleh sebab itu malam hari ini kita akan langsung mendengarkan dua sharing dari director kita. Ya mau nggak belajar dari para director gimana mereka bisa jualan fitsol? Mau nggak dengar sharing dari para director gimana agar bisa mendapatkan konsumen atau mungkin orang yang akhirnya join dengan paket fitsol? Ya mau ya. Oke, kita akan langsung mau banget, mau. Oke ya, banyak yang mau. Dan kita akan langsung mulai dari yang pertama dulu. Dari Cilacap, kita akan sambut Ibu Yanizen. Oke, silakan Bu Yanizen, dinyalain. Nah, saya nggak kunci kok. Oke, silakan Bu Yanizen. Terima kasih Pak Dani untuk waktunya. Selamat malam semua. Salam hebat luar biasa. Go Director Go 100 juta. Sehat Wis, selalu mantap. buat semuanya. Semangatnya kerasa sampai situ nggak Pak? Membara katanya Bu Serli nih. Iya, iya, iya. Kali ini saya sharing singkat aja untuk biar mudah dipahami ya. Jadi ini apa ya? Pengalaman saya dalam menjual Fitsol itu kan produk baru ya. Jadi kita harus ingat dengan kata respon. Respon Hmm. itu menentukan hasilnya kita. Hmm. Silakan boleh dicatat. Nah, setelah itu mindset. Jadi ketika kita udah meresponi, kita harus punya mindset. Mindset itu untuk diri kita sendiri dulu. Ketika kita yakin produk kita bagus, kita akan menimbulkan rasa percaya diri yang luar biasa. Kayak gitu. Yakin Vitsol ini produk yang sangat-sangat murah gitu. Belum ada yang menyamai produk ini. Ketika kita mengucapkan itu setiap hari, di pagi hari, mau kapan aja siang, malam, setiap saat.
itu akan masuk pikiran bawah sadar, gampang-gampang murah-murah produk ini benar-benar worth it untuk banyak orang. Produk ini benar-benar dibutuhkan banyak orang sambil kita berdoa, ya Allah, semoga kita didekatkan sama orang-orang yang putus asa, pengen sembuh kayak gitu loh. Kita jadi jawaban untuk mereka. Kita harus yakin produk kita itu solusi untuk banyak orang. Yes. Itu mindset kita yang harus kita pahami benar-benar, kita masukkan auto suggestion seperti itu ya. Itu mindset untuk diri sendiri. Kemudian pakai percaya promo. Awalnya saya cuman nggak minum ya, tapi masih closing. Maksudnya itu kita nyoba aja waktu itu seminar di Jakarta. Habis itu saya langsung story. Banyak yang tanya, ada yang closing. Tapi ketika kita udah pakai nih, aku harus pakai nih biar tubuhnya ada apa produknya ada di tubuh kita, melekat, kita bisa cerita ke orang apa yang dirasakan setelah minum kayak gitu. Tapi saya berpikir keras jangan sampai kita mengeluarkan banyak uang. Makanya saya harus fight minimal 6 fitsol. Alhamdulillah saya minumnya gratisan terus ini, Pak. Wis, ini disukai oleh semua nggak kalau minum gratis? Pada seneng nggak ini Bu Yadisen langsung to the point, minumnya gratisan. Jadi kita sudah di perusahaan yang tepat ya. Selalu kasih tebus murah, promo-promo itu jangan dibiarin aja, harus kita manfaatin kayak gitu. Awal mulanya emang saya telat meresponin produk ini, jadi saya sedikit menyesal ya. Tapi saya sudah tobat ini, Pak. Saya harus viralkan Fitsol. Udah ya, pakai percaya promo. Terus yang ketiga tuh selain merubah mindset eh, diri kita, kita juga harus merubah mindset orang lain. Jadi gimana caranya? Kesehatan itu nomor satu. Yang sering dilakukan Pak Denny itu bagus. Edukasinya kita itu emang benar-benar butuh sehat. Nanti ketika kita sudah bisa merubah mindset orang, orang itu akan nyari kita. Orang itu merasa butuh. Berarti kita yang dicari, bukan kita nyari orang kayak gitu. Mm-mm. Oke ya. Lanjut posting. Kalau kita nggak posting sama aja toko kita kan tutup. Jadi no posting, no closing. Saya nggak pernah melewatkan satu hari pun kosong story. Jadi kekuatan Anda di mana? Kalau di TikTok oke, hajar. Kalau di merasa cukup di WA aja, oke. Yang penting konsistennya Ya. gitu. Karena ketika kita konsisten posting, itu akan masuk bawah sadar, bikin orang makin penasaran dengan Fitsol. Saya benar-benar tanpa berhenti posting produk ini. Mm-mm. Isinya bisa edukasi. Kita ada Pak Dani, terima kasih. Silakan dimanfaatkan. Benar-benar saya itu banyak closing. Salah satunya dari broadcast dari bank konten Pak Dani. Terus testimoni jangan telat. Pengetahuan produk kita tiap hari harus baca biar kita makin percaya diri. Share ke banyak orang. Terus daftar nama kita emang Fitsol harganya lumayan ya Pak. Tapi kita jangan sampai bilang mahal ke customer, bilangnya harus murah. Kita cari best customer, buka daftar namanya, jalin hubungan, itu bisa kalau kita malu ke apa namanya, Japri atau apapun, ya kita kepo story-nya, bisa kasih tap love atau apa kayak gitu, tanya kabar, misalkan doa kita aminkan, kalau lagi sedih kita semangat, supportin orang-orang best customer kita. Terus kalau yang ada yang tanya itu jangan sampai ibarat kata itu ada tikus masuk ke dalam perangkap. Itu jelas harus beli gitu loh. Entah Ya. itu kamu kita imani beli, kita bantu doa itu pelanggan yang cuman tanya. Karena semua yang tanya pas kebetulan di aku tuh yang tanya yang beli. Hmm. Jadi aku langsung masukkan selain di buku, di daftar nama, kadang kan kita nggak selalu bawa buku, itu kita bisa kerja dengan daftar nama yang dibikin di broadcast Fitsol. Broadcast Fitsol peminat. Nanti ada broadcast pemakai Fitsol. Karena kita akan tahu siapa yang beli. Itu aku setiap hari komunikasi dengan mereka. Karena jangan sampai kita lepas komunikasi itu biasanya nggak repeat order. Hmm. Mereka kadang nggak minumnya teratur atau dia sering lupa-lupa. Itu yang sering terjadi di customer saya, Pak. Sering lupa terus
saya ingatkan lagi, jadi aku setiap hari harus connect. Ternyata ketika kita connect, kita jalin hubungan, kita selalu support, itu ada perubahan luar biasa. Akhirnya repeat order kayak gitu. Ada yang nggak repeat order karena kita sudah apa? Mereka nggak mampu biaya, tapi mereka mengakui dalam 1 bulan itu banyak perubahan. Terus upgrade produk udah ya tadi, upgrade produk sama kita harus upgrade tentang penyakit. Jadi penyakit yang sering banget degeneratif lah yang ada di Indonesia, diabetes, eh, hipertensi, terus ada lagi penyakit lain, stroke dan lain-lain itu kan umum banget. Itu yang harus kita pelajarin. Misalkan 5 sampai 6 penyakit kalau kita sedikit banyak menguasai itu menjadi apa ya? Tambah percaya dirinya kita. Yes. Gitu aja sih, Pak. Terima kasih. Oke, teman-teman, Bu Yanisen agak cepat ngomongnya. Saya berharap Anda bisa mencatat dengan bagus. Nanti Bu Yanisen juga boleh di foto catatannya. Kalau Bu Yanisen ada catatan, dikirim. Ya. Nah, Saya malam, ketik. kenapa? Nanti saya share di grup, Pak. Siap. Minggu malam, mohon maaf, memang kita nggak banyak diskusi. Kita memberikan informasi, evaluasi, materi, dan goal. Jadi boleh dibilang agak satu arah, teman-teman. Pendalamannya di mana? Kita sediakan kelasnya di jam 10 pagi di hari Selasa dan Rabu. Di sana kita nggak banyak ngomong tentang teori, tapi kita langsung praktekin bareng-bareng. Misalnya pas jawab orang, gimana caranya langsung praktekin bareng-bareng. Nah, teman-teman, apa yang tadi disampaikan Bu Yanisen, Anda lihat sudah terpola banget nih. Ya, saya lihat sudah terpola. Namanya no posting, no closing, interaksi menghasilkan transaksi, itu konsisten, itu udah terpola banget nih. Karena udah sering banget nih kita adain kelas. Bu Yanisa juga sering datang dan bukan hanya datang tapi praktek. Kalau udah sering datang, denger dan praktek itu kayak otomatis gitu loh teman-teman. Anda nanti akan ngerasain ketika Anda sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, contohnya bikin konten 5, 10 kali, awalnya mungkin lihat contoh, dikasih kiriman ide konten, dikasih kiriman ide konten. Lama-lama, Anda pegang handphone itu tahu-tahu bisa ngonten dewek. Langsung cepet gitu loh teman-teman. Nah, itu membentuk sebuah kebiasaan. Bagi Anda yang pertama kayak terpaksa, lakukan terus. Saya dulu terpaksa. Bu Tutina dulu terpaksa. Bu Novi dulu terpaksa. Bu Yenisen dulu juga terpaksa. Karena mungkin kita nggak tahu bisnis ini, tapi kita memaksakan diri untuk mempelajari. Memaksakan diri untuk ikut pertemuan. Memaksakan diri untuk 2N tadi apa? Nurut dan nyontek. Ya, siapa Pak Dani kok harus dituruti, kok harus dicontek? Siapa Pak Hendra kok harus dituruti atau dicontek? Dulu saya gitu karena nggak tahu, tapi ternyata setelah dituruti, dicontek dan kita paksakan diri untuk kita terus, terus, terus nurut dan nyontek, akhirnya jadi terbiasa dan enak banget nih, ya. Setiap hari lihat testimoni itu yang bikin tambah semangat. Betul, teman-teman. Keke sedang terus kolek namanya testimoni dari Fitsol. Dan saya juga berharap Anda semuanya juga terus mempelajari tentang Fitsol lebih detail, berani untuk promosi, ya, berani untuk terus posting, berani untuk terus menawarkan. Ya, kalau lihat dari sisi keuntungan memang mantap, tapi dari sisi pasar kita bisa lihat ya, contoh pasar yang sangat sangat gede adalah Fitsol. Saya ulangi, pasar yang sangat besar adalah Fitsol. Kalau kita mau bandingin dikit, ya, bandingin dikit ya, Nates, ya gede banget di pasarnya. Kita sudah tunjukkan tiap hari ketemu wanita, tiap keluarga ada wanita, tiap tahun muncul wanita haid jutaan orang, tapi tetap aja yang pakai wanita, pria enggak. Oke ya. Yang kedua kayak Line Force loh Pak, sekarang zaman online semuanya kena radiasi harus pakai. Ternyata ada yang nggak mau pegang handphone. Saya ketemu di Surabaya beberapa orang nggak pakai handphone sama sekali sampai kaget saya. Itu kalau kita ngomong dari sisi ya akhirnya ada yang nggak bisa pakai. Apalagi mungkin ada teman-teman yang katanya kalau pria nggak boleh pakai kalung. Ada juga yang begitu teman-teman. Ya jadi agak sedikit hilang secuil pasarnya. Lalu
Romil, wah itu kan untuk detox Pak, itu kan makanan untuk apa ini turun berat badan, itu juga makanan food yang bagus itu. Tapi tetap aja ada yang merasa udah ramping, udah gini gitu teman-teman. Tapi kalau Fitsol, kata kuncinya satu, kamu bahan pembangunnya apa? Tubuhmu itu terbuat dari apa? Sel. Nah, Fitsol ini nutrisi sel. Bagi orang yang merasa dia terbuat dari sel, bukan lahir dari batu kayak Sun Gokong, pasti butuh yang namanya Fitsol. Jadi pasarnya sangat luas. Itu kenapa pelajari, itu kenapa berani promosi, itu kenapa berani investasi. Beli, coba, beli, pakai untuk tester, beli, pakai untuk konten. Saya berharap Bu Nita bisa hadir malam hari ini, tim baru Bu Atin di Karawang, karena saya pengen beliau testimoni kemarin pagi tiba-tiba ngubungi Bu Serly ngomong kalau senang banget nih puji Tuhan closing satu set Fitsol. Setelah 2-3 hari sebelumnya Bu Serly bilang, Bu, cara terbaik menurut saya kalau mau nawari adalah harus punya produknya. Dan ternyata manut Bunita ini teman-teman. Bunita ini beli setiap hari dia ngomong saya nggak mau rugi, saya beli mahal, saya akhirnya harus bikin konten dan saya nawari. Dalam waktu 3 atau 4 hari sejak dia produknya datang itu loh teman-teman, closing satu orang dan sudah kirim kalau transfer. Ya jadi teman-teman berani investasi, berani Anda nawari, berani Anda promosi, berani Anda mempelajari. Oke ya, thank you Bu Yanisen untuk pengalaman bisa jualan Fitsol. Nah, ini yang kedua nih, mantap juga nih. Ini kalau udah bahas soal produk, bahas soal penyakit, Anda tahu ilmunya luar biasa. Tapi beliau pun juga masih nawarin gitu dan beliau pun masih closing. Ya, kita akan sambut pengalaman dari Bu Novi, tips dari Bu Novi ketika jualan Fitsol. Oke, saya persilakan untuk Bu Novi. Klik. Nah, nggak dikunci kok. Oke, suara saya jelas Pak Dani. Bening. Oke, thank you. Selamat malam semua. Sehat selalu untuk Anda semuanya. Uh, Sebetulnya saya agak-agak malu juga sih ya. Kenapa? Karena uh, ada bahkan seseorang Crossland itu menyampaikan ora tahu dodolan gitu. Jadi saya mungkin tidak terlihat jualan. Saya tidak terlihat memposting mungkin, tapi percayalah hati saya di sini dan saya masih closing. Pengalaman di bulan Agustus ini sebetulnya saya tidak mentargetkan untuk capai 18. Saya target 18 itu sebetulnya bulan depan. Jadi target saya untuk dapat 18 Fitsol itu saya pikir nanti mungkin September saya bisa dapat 20, bukan 18 tapi 20. Jadi perhitungan saya itu September di akhir September itu di angka 20. Tapi kalau melihat hari ini tanggal 31 ya. Tanggal 31 saya sudah closing Fitsol untuk bulan depan 4 set dan saya hari ini kehabisan. Tadi siang ketemu orang langsung beli tapi nggak ada produknya karena kehabisan. Itu saya alami, saya jadi mikir berarti akhir September mungkin saya bisa 18 lagi. Itu kalau saya mentargetkan bulan ini terlampaui, mungkin kalau saya kemudian mentargetkan 18 dalam 1 bulan di bulan September, tidak ada salahnya. Mungkin supaya saya lebih fat lagi. Kemudian apa sih yang dilakukan? Jujur saya nggak nawarin. Sedikit pun saya nggak nawarin. Bu, beli Fitsol? Sama sekali tidak. Saya jualan Fitsol? Sama sekali enggak.
tapi stok ada. Saya selalu ada stok, punya WP selalu ada 2, punya saya sendiri selalu ada 1. Awalnya itu. Tapi sekarang saya nggak berani stok cuma 3. Saya harus stok minimal 5 sampai 5, 6 sampai 10. Saya harus punya stok itu. Karena seperti tadi, saya sudah closing, tadi closing 2 lagi, barangnya nggak ada. Padahal yang 2, jadi kemarin hari Sabtu saya sudah order 3, tapi yang 2 kan sudah laku. Jadi saya pikir saya masih ada 1. Ternyata tadi ketemu 2 orang dan 2 orang beli. Saya berarti besok datang, dikirimnya Senin karena saya ordernya Sabtu sore. Jadi baru dikirim besok Senin, Selasa baru sampai, itu 3. Jadi mungkin besok aku harus order lagi supaya hari Selasanya datangnya lebih dari 3. Karena saya butuhnya 4. Nah, apa Bu Novi yang dilakukan? Di awal penuh keyakinan, penuh kepercayaan, benar-benar percaya, saya pakai. Jadi di awal memang saya pakai, dan di saat saya pakai saya nggak ngerasain apa-apa. Saya nggak ngerasain gatel, nggak ngerasain panas, nggak ngerasain apa-apa. Dan karena tapi melihat orang lain percaya, ngapain aku nggak percaya gitu loh. Meskipun saya nggak ngerasain apa-apa, percaya aja. Kenapa? Karena saking aku sudah percaya sama Keke. Kayak waktu dikasih madu, dikasih sampel madu, saya tuh nggak doyan madunya Keke, yang ternyata yang kedua ini yang produk yang dijual sekarang ini rasanya beda. Jadi saya dikasih madu yang pertama Pak, yang pertama kan saya dikasih madu yang pertama bukan yang ini. Yang pertama itu rasanya pahit, saya nggak doyan. Jadi saya sampaikan ke kantor, saya email banyak. Saya kan itu harus yang dapat sampel pertama itu harus menyampaikan kesan, apapun kesannya tentang madu itu. Jadi saya bilang saya nggak doyan. Tapi karena saking percayanya saya sama Keke, maka saya akan jual manfaat. Saya nggak akan jual rasa. Saya akan abaikan rasa. Jadi saya akan jual manfaat. Saya akan tetap jual kalau Keke tetap produksi ini. Tetapi kalau boleh saya sarankan, madu ini rasanya diperbaiki supaya orang akan merasa bahwa ini makanan, ini bukan obat. Kayak Vitsol. Vitsol itu kan rasanya enak. Jadi saya bilang, ini makanan. Saya sering bilang ke konsumen, ke siapa saja bahkan, itu saya sering ngomong, jadikan makananmu hari ini obatmu, supaya kelak obat tidak menjadi makananmu. Gitu. Nah, Vitsol itu saya selalu sampaikan itu. Setiap saya ketemu orang, saya ini makanan. Dan saya di mana-mana selalu punya Vitsol, di mana-mana itu. Saya punya botol kosong, di mobil ada botol kosong, di meja belajar ada botol kosong, di kantor ada botol kosong. Itu memang saya selalu, jadi ngapain aja saya di mobil itu ada. Jadi ngapain sih botol kosong? Ya aku kan selalu mau tunjukkan, ini loh kalau saya nggak punya produknya, botolnya saya punya gitu loh. Paling nggak saya bisa tunjukkan. Nah, kembali lagi, apa yang dilakukan? Saya nggak nawarin sama sekali, tapi orang benar-benar yang tanya, benar-benar yang kemudian closing. Saya cuman posting setiap hari. Saya nggak sempat posting seperti orang-orang setiap jam saya posting, setiap jam posting. Saya nggak sempat. Saya sekarang ini postingnya justru mungkin jam 12 malam, pas saya mau tidur, udah selesai semua. Saya posting aktivitas, kemudian saya akhiri itu dengan testimoni Vitsol. Kalau sekarang karena saya ada closing Vitsol, maka di story saya tambahkan aktivitas ditambah closing Vitsol. Kemudian diakhiri dengan testimoni Vitsol. Itu selalu. Setiap hari saya mewajibkan diri saya sendiri itu minimal 3 testimoni yang saya posting. Hanya itu yang saya lakukan. Betul-betul hanya itu. Jadi begitu yang tadi ketemu kemudian beli, itu sama sekali nggak WA. Tapi memang lihat, jadi 100% dari pembeli Vitsol saya adalah
orang yang melihat story saya 100%. Jadi yang melihat story saya nggak pernah lihat siapa saja. Saya nggak pernah sempat untuk scrolling siapa saja yang lihat story saya, nggak pernah. Saya nggak pernah punya waktu untuk itu, dan saya nggak kepo siapa yang mau nonton saya apa enggak. Itu saya bukan tipe yang kepoan banget. Saya bukan tipe yang itu. Jadi saya cuma tahu setiap hari itu yang nonton story saya itu minimal itu 610, 630 itu setiap hari. Menurut probabilitas, harusnya kalau setiap hari 600 orang, itu setiap hari saya bisa closing paling enggak 6. Seper 100-nya paling enggak 6. Kenyataannya saya nggak bisa, sehari closing 6 itu nggak bisa. Artinya berarti kita lebih sedikit daripada yang orang melihat. Orang sudah melihat 600. Nanti 60-nya mungkin akan tanya, kemudian 6-nya akan closing. Itu menurut teori. Kenyataannya enggak. Kan kenyataannya dalam kurun waktu kemarin dalam 1 bulan berarti 12 orang. Jadi saya tadi sampaikan harusnya saya bulan lalu saya belum yang pasang story, hanya pasang foto visual gitu aja, closing 2 itu bulan lalu. Jadi bulan ini saya lihat banyak testimoni udah pasang deh gitu. Itu 12, closing 12. Tetapi karena keberuntungan akhirnya jadi 18. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, satu, dari yang saya pelajari di bulan Agustus ini ada 2 hal. Tadi saya sudah sampaikan kepada Dani. Yang pertama karena kerja keras, dan yang kedua karena keberuntungan. Nah, kedua faktor ini itu kita bisa asah. Bagaimana kita kerja keras? Kerja keras semampu yang kita bisa lakukan. Guyani sudah sangat runtut melakukannya sesuai dengan teori-teori yang dilakukan, ada daftar namanya. Saya sama sekali daftar nama banyak, orang yang belum diprospek banyak. Tapi saya hampir itu belum prioritas saya saat ini. Saya masih punya prioritas lain yang saya harus lakukan dulu, sehingga saya belum memprospek. Jadi yang saya lakukan adalah saya prioritas full di kegiatan saya, tapi di sela-sela kegiatan itu saya tetap sempatkan untuk aku ada di bisnis ini, sehingga meskipun aku ada di kegiatan lain, aku selipkan kalimat-kalimat bisnis. Sehingga ketika orang berbicara dengan saya, kebetulan saya ketemu dengan orang-orang yang mereka juga punya komunitas, sehingga Bu, besok isi dong, seru nih ngobrol sama Bu Novi gitu. Jadi ketika saya ngisi, saya tidak pernah yang, aduh aku ngisi apa ya, aduh saya bukan tipe yang begitu. Jadi begitu Bu ngisi, siap, saya dikasih waktu berapa jam, jadi saya nantang gitu. Jadi orangnya ngelirik, ih orang ini loh, biasanya orang dikasih untuk ngisi biasanya kan jual mahal lah apa segala macam. Bu Novi ketika Bu ngisi dong, wih siap Pak, saya dikasih waktu berapa jam, saya nantang gitu. Jadi kemarin jadi ada kepala seksi pendidikan madrasah, kemudian ada acara mengumpulkan kepala madrasah se-Kabupaten Banyumas, jumlahnya 350 orang, yang kepala-kepala ini sedang disosialisasi tentang kurikulum cinta dari Menteri Pendidikan. Nah, di sana Bu, kayaknya oke Bu kalau memasukkan bisnis di sana, karena kurikulum cinta itu salah satu di dalamnya itu tidak hanya fokus pada pendidikan formal gitu. Sehingga masuklah saya di sana. Nah, saya menyampaikannya, saya hanya menyampaikan produknya itu hanya Vitsol. Kenapa? Saya senangnya Vitsol itu PV-nya besar. Jadi satu set itu agak kayaknya kok percepatan ini gitu. Jadi mungkin kalau Anda yang hari ini belum fokus ke Vitsol, aduh sayang banget. Jadi saya lihat masih ada tim-tim saya itu yang belum fokus di Vitsol, ayo deh
Jangan, aku nggak mau, jangan langsung ngeblok, aku nggak mau Vitsol, jangan. Nanti apa yang jadi Tuhan itu bersama prasangka hambanya. Jadi kalau kita bilang aku nggak fokus di sana, nanti kita benar-benar tidak dikasih rezeki di area Vitsol. Padahal Vitsol itu 500.000 10 aja sudah ngeruk PV-nya terkeruk, keuntungan dikeruk, 21%-nya cepat, itu Vitsol. Jadi saya rasa ini menjadi momentum, jangan pernah kesampingkan momentum ini. Jadi 2 hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama adalah kerja keras, yang kedua adalah keberuntungan, dan keduanya itu mari kita asah. Saya belum kerja keras. Serius, kalau saya bilang saya hanya posting testimoni. Buat saya itu belum kerja keras. Tapi Tuhan berkata lain. Karena saya meyakini di kegiatan saya benar-benar yang kegiatan all out dari pagi, kadang-kadang sampai tengah malam. Saya masih ngurusi umat, masih ngurusi jamaah sakit, jamaah nggak punya paspor, jamaah akte lahirnya beda, jamaah nggak punya KTP, itu saya urusi. Saya, ayo Bu, begini. Ada yang gaji saya? Nggak ada. Jadi saya cuma yakin Allah akan berikan kemudahan ketika saya membantu orang. Dan kenyataannya ketika saya nggak jualan Vitsol, saya nggak tawarkan Vitsol, saya hanya posting testimoni saja, barangkali itu menjadi ikhtiar yang ternyata Tuhan, oke deh, kamu aku kasih dari Vitsol deh, kamu sudah kerjakan yang lain. Jadi mungkin saya husnudonnya sama Allah, berprasangka baiknya sama Allah, itu Allah kasih karena saya kerjakan yang lain. Saya hanya menggantungkan, ya Tuhan, aku pasti dikasih kemudahan, aku pasti akan diberi kecukupan rezeki karena aku ada di jalanmu. Dan mungkin di beberapa bulan, di tahun-tahun ini mungkin Pak Dhani juga merasakan, saya sampaikan ke Pak Dhani, Pak, saya akan berusaha untuk memperbaiki diri. Banyak hal, Pak, karena saya banyak curhat ya dengan Pak Dhani ya. Jadi saya memperbaiki diri. Jadi ayo Bu, kita bersama-sama memperbaiki diri, dan kenyataannya dari perbaikan itu, memperbaiki diri itu ternyata Tuhan memperbaiki kita yang lain-lain. Itu yang luar biasa. Dan saya lihat Pak Dhani juga sangat luar biasa di tahun-tahun ini, pendampingannya, rasa kepeduliannya, rasa ketelatenannya, itu yang saya hanya bisa bilang nggak ada yang lain. Jadi itu yang rasa terima kasih yang saya selalu sampaikan kepada Dhani. Terima kasih saja, itu nggak cukup kalau saya harus sampaikan kepada Dhani. Banyak hal yang harus saya sampaikan kepada Dhani, tapi saya hampir habis kata-kata saya saking speechless. Yang kalau Pak Dhani kemarin, Pak, saya butuh nih, begitu kumpul kepala madrasah, Pak, saya butuh nih Pak untuk sharing bisnis nih Pak. Oke Bu, Pak Dhani itu sebetulnya itu aktivitas di hari Sabtu Pak Dhani ya. Hari Sabtu itu sebetulnya nggak ada kelas. Hari Sabtu pagi, Pak Dhani bilang, ayo jam 10 Bu, saya langsung siap. Jadi saya sampaikan, ini dilihat dulu, saya sudah share Pak Dhani, saya dulu video, ini dilihat dulu, terus nanti kita akan lihat Zoom. Terus di situ ada Pak Kepala Kantor Kemenak, Novi, ayo hybrid aja di kantor. Saya bilang, Pak, kalau mau hybrid udah di kantor WP saja. Kalau di kantor Kemenak ada bisa hybrid, ruangannya juga bagus. Cuman nggak ada yang bikinkan minum. Nggak ada, karena kan kalau hari Sabtu kan kosong nih. Jadi nggak ada pantry, itu nggak ada petugasnya karena nggak bukan jam kantor gitu. Dan kalau bahas bisnis nggak boleh di jam kantor. Nah, kalau di luar jam kantor saya ajak ke WP saja. Kenapa? Kalau di WP saya bisa siapkan kopi, saya bisa siapkan ala kadarnya gitu. Jadi, oke. Jadi akhirnya kita ngumpul sambil hybrid, tapi yang nggak bisa mereka tetap bisa ikut Zoom.
Nah, di situ langsung closing 1 orang, terus sorenya 1 orang lagi, terus tadi 1 orang, terus ditambah teman saya yang lihat di ini 1 orang, jadi total dari yang kemarin itu ada 4 orang sudah closing. Itu dan semuanya closing di Vitsol karena memang fokus saya kepinginnya Vitsol supaya poinnya besar. Mantap. Mata uangnya memang itu, Bu. Ya, ya terus itu ya. Jadi kita asah, kerja keras kita bisa asah semampu kita yang bisa kita lakukan. Kita gini, jadi saya kalau dulu waktu saya pertama kali ESD itu kan ada nih dari kantor disuruh buat kata-kata entah itu kata-kata mutiara atau kata-kata sendiri. Pertama kali kita director. Itu ingat saya kata-kata yang saya sampaikan pada saat itu, mungkin kalau masih ada flyer ESD saya dulu zaman dulu, itu saya sampaikan gini. Pendapatan kita itu akan berbanding lurus dengan usaha kita, dengan kerja keras kita. Jadi kalau misalnya hari ini kita sudah kerja keras, kita punya ini kalimat ini juga saya kemudian pelajari dari Pak Hendra waktu CBC. Kalau kita sudah kerja keras, kita bekerja seolah-olah kita punya gaji 20 juta. Tapi ternyata kita dapatnya 3 juta. Tapi kita kerjanya itu seperti kita punya gaji 20 juta. Tapi kita terimanya itu bukan hanya secara nominal itu 3 juta. Yang 17 juta itu sebetulnya hal-hal yang mungkin kita terimanya lebih dari itu. 1, anak-anak kita pintar, tumbuh dengan baik, sekolah dengan bagus. Itu tidak bisa diukur dengan 17 juta. Kita sehat, tidak diberikan penyakit, bisa ke sana ke sini, bisa menikmati makanan dan apapun. Itu tidak bisa diukur dengan 17 juta. Kita punya keluarga, yang keluarga itu saling peduli, keluarga itu membuat kita benar-benar merasa beruntung, kita punya teman, kita punya saudara, kita punya lingkungan yang di lingkungan itu kita merasa oh beruntungnya saya di sini. Itu tidak bisa diukur dengan 17 juta. Jadi itu yang kita yakini bahwa selalu kerja keras itu selalu ada hasilnya dan selalu berbanding lurus dengan apa yang kita dapatkan. Sebaliknya juga kita kerjakan, kita cuman goleran, tapi kita dapat 20 juta. Kita tidak lakukan banyak, tapi kita dapatnya 50 juta. Itu bisa jadi yang harusnya kita dapat hanya 3 juta karena hanya tiduran saja, itu yang 47 juta itu dalam bentuk penyakit, dalam bentuk masalah, dalam bentuk cobaan, itu mungkin itu terjadi. Jadi yakin saja dengan yang Tuhan gariskan, kerja keras itu kita bisa asah. Jadi aku akan lakukan semampu yang aku bisa lakukan, termasuk di bisnis ini. Oke, yang bisa kita lakukan apa? Seperti Bu Yani tadi sampaikan, oke, daftar nama kita, prospek, lakukan nurut dan nyontek, kita prospek satu-satu, kita lihat daftar namanya, kita buat jadwal harian untuk bisnis ini kerja keras. Itu jadi kita bisa asah. Yang kedua, keberuntungan. Lagi-lagi keberuntungan. Keberuntungan itu datang tidak serta-merta keberuntungan. Karena keberuntungan itu sebetulnya itu ada jalannya. Mr. Ho pernah sampaikan bahwa tidak ada yang sesuatu yang Tuhan kasih itu tanpa perencanaan. Jadi keberuntungan itu sebetulnya Tuhan itu sudah rencanakan yang kita tidak pernah tahu, dan itu saya anggap keberuntungan. Seperti hari ini saya closing yang mestinya saya belum 18, tapi karena keberuntungan menjadi 18. Kalau di sini bagaimana mengasah keberuntungan adalah dengan bagaimana kita ngopeni tim. Jadi di samping kita lakukan kerja keras, oke, closing untuk PPV, kita juga
mengasah keberuntungan kita dengan oke, tim saya, ayo kita gali tim, kita ajari tim, kita lakukan supaya tim juga menduplikasi. Itu akan mengasah kita untuk mendapatkan keberuntungan itu. Jadi keberuntungan bukan muncul begitu saja, tetapi keberuntungan itu juga overlapping dengan kerja keras kita. Jadi kerja keras untuk diri sendiri, kerja keras untuk keluarga, kerja keras juga untuk tim. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak Dani, terima kasih. Bidbas Kukron Puan Persen, sehat selalu untuk Anda semuanya. Oke, mantep banget ya. Teman-teman banyak belajar dari Bu Novi, dari Bu Yanisen tadi. Saya boleh cuplik banyak poinnya, tapi mungkin dua ini ya, saya gabungin ya. Dari Bu Yanisen satu, dari Bu Novi satu. Dari Bu Yanisen adalah respon. Penting banget itu untuk kita bisa merespon. Ya, karena kalau udah nggak mau ngerespon, ya nggak akan jadi apa-apa. Tapi yang kedua, dari Bu Novi, saya ambil satu kata yaitu keyakinan. Ya, coba digabung, meresponlah dengan yakin. Meresponlah dengan yakin. Ini saya kemarin belajar satu ilmu, bukan ilmu sebenarnya, udah lama tapi kadang-kadang tiba-tiba jadi kayak sebuah pelajaran baru. Bapak Ibu, teman-teman, ketik coba responlah dengan yakin. Silakan ketik di kolom komen ya. Kalau Anda bawa catatan juga Anda bisa catat. Ini poinnya banyak, tapi mungkin dua ini cukup penting. Merespon dengan yakin. Ya, merespon dengan yakin. Silakan ketik di kolom komen. Sebaiknya Anda nggak usah buka aplikasi yang lain karena 1,5 jam di setiap minggunya fokus. Anda coba apa yang Anda perhatikan dengan benar, apa yang Anda responi dengan benar. Ini akan jadi hasil yang luar biasa. Yes, merespon dengan yakin, merespon dengan yakin, merespon dengan yakin. Ya, dengan yakin ya, Bu Sri Haryatun, bukan dengan baik. Dengan yakin ya, merespon dengan yakin. Oke. Nah, sehubungan dengan yang tadi disampaikan Bu Yanisen dan Bu Novi ya, nggak janjian, tapi kok kayaknya yang saya kemarin dapat kok ya nyambung ya. Teman-teman coba dipikirin sebentar. Pernah nggak Anda ngalami waktu Anda promo, waktu Anda nawarin, waktu Anda posting, ya? Di Bu Novi ada kata posting, di Bu Yanisen ada kata posting, dan itu memang salah satu yang kita lakukan di bisnis ini. Kalau kitanya nggak bisa kemana-mana, biarlah konten kita yang kemana-mana. Kalau kita nggak bisa keliling, biarlah konten kita yang keliling dengan cara kita posting di sosial media. Nah, pernah nggak Anda nawarin begini, teman-teman? Anda posting, terus barangnya udah nggak ada. Anggap aja udah laku. Anda posting, Vitsol misalnya. Anda posting ada stok ini, KK Live Force 1. Anda posting ada Nates ini. Barangnya udah nggak ada, udah laku. Tapi ada orang yang tanya setelah barangnya laku. Pernah ngalami nggak teman-teman? Pernah ngalami nggak? Yang pernah ngalami coba silahkan komen ya. Anda posting mungkin laku, terus beberapa hari kemudian itu ada yang tanya. Atau case kedua, Anda posting nggak ada barangnya, tapi terus ada yang tanya. Kalau ini umum ya, Anda posting nggak ada barangnya karena Anda memang merasa Anda harus jualan, jadi akhirnya barangnya laku. Itu wajar. Tapi yang ini loh teman-teman, yang pertama tadi, Anda posting, barangnya sudah laku, tapi ada yang masih tetap tanya. Sering butuh tinah, pernah. Ini kalau nggak salah ya, salah satu sub dari pelajaran magnet rezeki itu ini. Salah satu sub pelajaran dari magnet rezeki itu ini. Jadi magnet rezeki itu ibaratnya ini besi itu memang magnet teman-teman. Jadi namanya magnet dia udah sifatnya magnet itu narik. Sehingga ditaruh dimanapun sudah ada atau belum ada benda yang akan nempel ke dia, dia pasti akan narik ketika nanti berdekatan. Nah, coba pelan-pelan lagi ya. Ketika saya posting dengan respon dengan yakin, makanya respon Lina dengan yakin, Bu Novi bikin konten, Bu Tutina bikin konten, Bu Yanisen bikin konten, Bu Shirley bikin konten, saya masukkan ke bank konten.
terus Anda responi dengan yakin. Ini saya pakai untuk promosi. Ya, bahkan sejak Anda merespon dengan yakin, Anda posting itu sebetulnya sudah jadi magnet. Makanya dua ini ya, respon dan yakin. Wah, ada konten, itu respon yang bagus. Wah, saya posting itu keyakinan yang bagus. Begitu Anda posting, itu sebenarnya Anda sudah menjadi magnet. Makanya bisa terjadi barangnya lo sudah laku, tapi tetap aja ada yang tanya. Karena itulah sifat magnet. Sudah nyaut satu jarum, ada paku masih nempel lagi. Kalau mau didatangkan besi lagi, masih bisa nempel lagi. Kalau masih cukup ruangnya, apa aja yang bersifat logam yang bisa dia tarik, pasti akan nempel lagi. Artinya teman-teman, ketika Anda merespon dengan yakin, sebetulnya Anda itu sudah jadi magnet. Ya, dan ini yang hati-hati. Ini yang hati-hati. Kenapa saya ajak Anda untuk setia, konsisten sama KK? Saya ulangi ya, setia sama KK. Kalau Anda sudah promo Fitsol, terus barangnya udah laku, jadi jari Bu Novi mengkari botol itu, ini kaleng, tinggal kaleng itu. Tapi ada yang tanya lagi, masih lebih mending karena Bu Novi tinggal tak beliin di kantor. Bener nggak? Bu Tuti ditanyai bentar ya, tak indenkan dulu. Kalau mereka tanyanya Fitsol dan Fitsolnya masih ada. Yang jadi masalah adalah Anda sudah promosi, Anda sudah nawarin, ternyata Anda berhenti dari KK. Ternyata Anda keluar dari KK. Ingat, sebetulnya Anda magnet. Dan saya melihat cukup banyak orang yang sudah berhenti dari KK loh. Ditanyai sama orang, masih jualan itu enggak? Dari mana saya tahu? Ada beberapa orang dari Anda, ini saya ngomong apa adanya tapi nggak nyebut nama. Ada beberapa orang dari Anda yang ketika dia WA ke saya, dia tanya ke saya, itu masih jualan keke nggak sih Pak? Sebenarnya Anda itu magnet. Tapi kenapa orang bisa bilang masih jualan produk keke nggak sih? Anda bisa tahu jawabannya. Anda sedang mengikis magnet Anda. Anda sedang mengikis daya tarik rezeki Anda. Bapak Ibu teman-teman, respon yang penuh dengan keyakinan. Itu jadi hal penting. Ya, karena Anda nanti akan kedatangan, Anda nanti akan narik sangat banyak orang. Baik yang mau beli produknya maupun jadi member Anda. Anda tetap harus setia ya dengan bisnis ini, setia dengan komunitas ini. Kalau Anda cukup setia, Anda cukup setia dengan bisnis ataupun komunitas ini, satu saat karena kita nggak tahu kita nariknya di mana, kita nariknya kapan, kita nariknya berapa. Yang penting Anda masih magnet bukan, ya. Jadi Anda bisa paham ya. Ternyata salah satunya ya tentang magnet rezeki itu ya itu. Gitu. Jadi Anda udah jadi magnet seharusnya ketika Anda merespon dengan yakin bahwa ini adalah tempat, ini adalah satu komunitas, ini adalah satu bisnis, ini adalah satu produk, ini satu dagangan, ini satu usaha yang benar. Ketika Anda memposisikan ini merespon dengan yakin ini bisnis yang benar, respon dengan yakin ini produk yang benar, respon dengan yakin ini komunitas yang benar, Anda sudah magnet. Makanya ketika Anda promosi, barangnya sudah habis, Anda pas lagi nggak ada stok, tetap ada yang tanya. Untung tanyanya barang, Anda tinggal ambil dari kantor. Kalau Andanya yang nggak ada, terus dia bilang ke mentor Anda, Bu Novi, itu masih jualan keke nggak sih? Bu Tuti, itu masih jualan keke nggak sih? Bu Yani, Pak Dani, itu masih jualan keke nggak sih? Jangan-jangan magnet Anda sedang Anda hilangkan sendiri. Daya rezeki Anda, daya tarik Anda di bisnis ini sedang Anda hilangkan sendiri. Jangan, teman-teman. Kalau tadi respon yang meyakinkan, sekarang tambahi satu kata lagi ya. Respon yang meyakinkan, sekarang tambahi satu kata lagi, yaitu SETIA. Oke. Keke ini setia banget sama kita. Bayar bonus nggak pernah absen. Keke ini setia banget sama kita. Kasih program-program setiap bulannya. Keke ini setia banget sama kita. Kasih produk yang luar biasa.
Keke ini setia banget sama kita sampai dia siapin untuk IPO. Bahkan dia tulisi formulir bisnis ini bisa diwariskan. Kita nggak setia di hidup ini, udah berhenti di hidup ini, tapi Keke masih setia. Kita bales yuk setianya Keke. Ya jadi ketik di kolom komen kalau tadi yang disampaikan Bu Yanisen dan Bu Novi yaitu respon yang meyakinkan, sekarang tambahi satu kata. Saya mau setia. Oke, saya mau setia, baik dengan bisnis, maupun dengan komunitas, dengan tim ini, gitu. Saya mau setia. Oke ya, dan semoga benar-benar kita setia, gitu, karena kita lihat people come and go. Banyak orang datang dan pergi, no problem teman-teman. Ya, di grup itu ada berapa ratus orang. Secara komunitas ada berapa ribu orang. Anda juga mungkin punya tim berapa puluh, berapa ratus orang. Tapi yang kumpul malam ini cuma beberapa aja. Jangan-jangan itu orang-orang yang memang mau komitmen untuk setia. Dan no problem, cukup. Asal Anda dengan Tuhan aja cukup, apalagi ada beberapa orang yang mau setia bareng-bareng. Oke ya. Jadi mungkin itu saya thank you sama Bu Yanisen, thank you sama Bu Novi dengan penjabaran yang begitu lugas, yang luar biasa, dan kita belajar ada 3 poin. Oke ya, nggak seru kayaknya kalau dua director kita nggak nambah bicara ya. Kita sambut Ibu Tutinah terlebih dahulu, karena barusan saya mau ngomong Bu Sherly udah ditendang, saya nanti. Ya, Bu Tutinah bisa on mic, bisa on cam, on mic. Silakan Ibu Tutinah, saya mau setia. Oke, welcome Bu. Oh, wah, saya ngomong apa ya? Kayak udah komplit banget ya. Udah diborong sama Bu Novi sama Bu Iya Yanisa. sih, ya udah komplit kayaknya kalau malam ini materi dari Bu Novi, dari Mbak Yani, Bu Yani kayaknya sudah lengkap sekali. Jadi untuk yang hadir malam ini beruntung banget karena mendapatkan materi-materi yang luar biasa dari kedua director Anda. Jadi maksimalkan aja, lakukan apa yang mereka sudah lakukan. Jadi di sini untungnya kita ya di GG, kita tidak perlu cari cara baru karena kita tinggal nyontek aja. Yes, Jadi silahkan ikuti aja semua yang sudah diarahkan dan ingat respon yang yakin itu ya memang yes, harus ya. Nanti Anda akan banjir orderan, akan banjir omset setiap hari dan saya ajak untuk teman-teman yang ada di sini jangan takut untuk buat target yes, ya. Jadi mumpung tanggal 31 kita sudah evaluasi ya apa yang sudah kita lakukan bulan ini dan nanti bulan September nanti dengan program-program yang sangat luar biasa, Anda ayo mulai buat target. Jangan takut kalau Anda buat target. Kenapa? Karena Anda eh, sudah disediakan banyak fasilitas dan Anda punya kekuatan yang sangat luar biasa ya, yaitu kekuatan yang memang Tuhan sudah berikan ke Anda. Jangan sampai kekuatan yang sudah Tuhan berikan ke Anda sia-sia karena Anda sendiri nggak yakin. Ya, jadi Anda harus yakin bahwa Anda pasti bisa, asal Anda fast respon dengan yakin. Ya, jangan tunda-tunda karena segala sesuatu yang ditunda itu biasanya dampaknya kurang bagus. Nah, mungkin ini aja Pak Dani, nggak terlalu banyak. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan pastikan ya setiap hari Anda selalu mencetak satu hal-hal yang baru, yes. hal-hal yang baik yang baru. Jadi eh, target harian, target mingguan, target bulanan. Ya, jangan sampai Anda lost fokus. Jangan terpengaruh dengan kondisi lingkungan, kondisi negara, ya. Kita lakukan aja yang kita bisa lakukan karena kalau kita terpengaruh kadang malah memecah fokus. Ya. Gitu ya. Oke, gitu aja mungkin. Terima kasih. Selamat malam. Salam hebat luar biasa. Oke, lengkap ya teman-teman ya. Ada info yang tadi dibagikan, ada materi yang tadi kita udah bahas, dan juga kita udah lihat evaluasinya sekilas dari apa yang kita kerjakan di bulan kemarin, dari pencapaian yang sudah didapat di bulan kemarin. Bagi yang belum, jangan berkecil hati, tapi jangan sampai kita lewatkan lagi 1 bulan ini. Dan yang terakhir, goal atau target. Goal ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Shirley. Ya, jadi Bapak Ibu teman-teman,
Kita belajar sama-sama untuk dapat arahan. Jadi mari kita sekali lagi langsung diuji. Apakah kita mau merespon dengan yakin goal bareng-bareng, target bareng-bareng kita di bulan September. Oke ya. Silakan Bu Seti. Selamat malam semuanya, salam hebat luar biasa. Ganti Oke. pemimpin ya. Berkaitan dengan target ya, memang kita menargetkan diri. Jadi kalau saya ngomong dalam semua hal sih, kalau kita baik di pekerjaan gitu ya, kita ngomong kita di bisnis ini sekarang. Tapi kalau saya dulu mungkin di pekerjaan, mungkin ada yang pernah jadi karyawan swasta seperti saya dulu, perusahaan juga selalu punya target. Nah, jadi kalau kita kerja ikut orang aja, perusahaan punya target, apalagi sekarang kita di bisnis kita sendiri, kita harus punya target gitu ya. Target dibuat untuk apa? Yang pertama target dibuat untuk dilampaui ya. Target dibuat bukan cuma untuk sekedar target gitu ya, tapi target dibuat untuk melampaui. Jadi ketika kita sudah buat target, kita pastikan bahwa kita bisa melampaui target. Terus yang kedua, target dibuat supaya apa? Supaya kita fokus. Ketika kita tahu target kita, maka kita fokus apa yang mau kita kejar gitu ya. Jadi kalau kita nggak punya target, kadang tuh abu-abu. Aku ini mau ngapain sih? Kerjaku ini mau ngapain sih? Hari-hari ini saya benar-benar ngerasain bahwa karena Fitsol itu saya jadi bersemangat gitu ya. Jadi target saya itu jelas gitu ya. Saya mau jual berapa Fitsol. Nah, teman-teman di sini malam hari ini saya ajak semua, ayo kita buat mumpung di awal bulan gitu ya, memasuki bulan September, kita buat target kita 12 Fitsol. Ya, nggak ada yang nggak mungkin. Yuk percaya, sama-sama percaya, sama-sama yakin bahwa kita pasti bisa 12 paket Fitsol gitu Yes, ya. ketik. Ketik 12 paket Fitsol. Saya mau 12 paket Fitsol gitu. Ayo ketik sama-sama. Kita mau sama-sama kejar 12 paket Fitsol. Kenapa 12 paket Fitsol? Karena kita langsung bisa tebus murah 2 paket Fitsol seharga 500.000 gitu ya. Terus kita jadi 21% manajer dengan bonus yang kurang lebih 2,5. Kalau kita ngomong dengan paket Fitsol mungkin kita bisa dapat sekitar 7,5. Karena kan paket Fitsolnya dapat 2 ya. Karena 12 paket Fitsol. Ya, ayo semua ketik, saya mau, saya mau, saya mau gitu ya. Jangan khawatir. Beberapa waktu ini saya sering dikagetkan gitu ya dengan chat dari beberapa beberapa member. Ini sudah ngomong saya mau 12 paket, saya mau. Ya, kita imani bersama ya. Saya mau 12 paket Fitsol. Kita imani sama-sama. Nah, ketika kita lagi mengimani, jangan sampai kita itu ke distract ya, dalam artian pikiran kita dialihkan. Mungkin ada beberapa hal yang membuat pikiran kita dialihkan. Misalnya ini di PHP. Wah, sudah janji, iya saya mau transfer. Iya ya, saya mau saya transfer atau mungkin sudah janji temu. Ya, nanti jam 9 ya kita ketemuan gitu ya. Kita sudah berharap tapi ternyata di jam 9 kurang seperempat dia ngabari, oh saya nggak bisa, saya harus kemana, saya harus kemana. Nah, itu jangan membuat kita lemes gitu ya. Itu respon yang benar. Kita responi bahwa kalau memang rezeki itu dari Tuhan, kalau dibatalkan kita pasti diganti. Saya beberapa kali seperti itu. Jadi ketika di PHP orang, saya cuma ngomong, ya sudah berarti memang itu bukan rezeki saya, tapi Tuhan gantikan dengan yang lebih besar. Misalnya mau harusnya janjian nih mau nawarin Fitsol, tapi ternyata nggak jadi, diganti sama Niwana SOD sama orang yang kita nggak kenal sama sekali dikirimkan orderannya. Saya kenal dari sini, saya mau order Niwana SOD. Wah, luar biasa ya. Atau mungkin ada yang mau pesen SGF, terus ternyata batal diganti sama Fitsol. Nah, kayak kayak gitu kita mesti punya respon yang benar. Jadi jangan sampai ketika kita ditolak, ketika kita di PHP, terus kita lemes. Aduh, aku kok nggak dapat orderan. Aduh, aku kok batal ya orderannya. Ketika kita sudah lemes, maka ya kayaknya berkat itu akan hilang. Tapi ketika kita responnya dengan benar, Tuhan tahu, oh orang ini ternyata menter. Oh orang ini kapasitasnya besar ini. Meskipun dia lagi dikecewain, di PHP, dia nggak lemes, tapi dia semangat. Nah, itu akan menentukan respon hati kita. Terus juga respon yang benar juga berkaitan sama saya sudah beberapa kali di chat sama member saya juga ya, juga sama customer saya. Bu, ini kok di Shopee kok harganya segini, Bu? Terus terang ya, Fitsol di Shopee itu eh, beberapa ada tulisannya 750.000 gitu. Saya sempat kaget pertama, tapi ternyata teman-teman jangan mau ditipu ya, karena Shopee itu banyak triknya. Ternyata ketika kita klik gitu ya, ketika kita klik 750.000 itu adalah CM saja. Jadi 750.000 CM saja, terus atau enggak CE saja 850.000. Jadi harga itu dibuat range 750.000 sampai 2 juta sekian. Dan memang benar kalau kita ambil satu set ya harganya di situ. Jadi kalau ada orang yang kirim ke kita link Shopee dan menyatakan, ini loh di online harganya cuma segini, kamu ngomong aja,
silahkan diklik linknya. Silahkan diklik, coba dilihat di keranjangnya. Kemarin sempat saya sama Bu Atin juga ya, Bu Atin sempat cerita sama saya, ini loh Bu, kok di Shopee harganya segini? Saya bilang coba diklik. Benar, 500.000. Dia jual 500.000 untuk CM. Terus saya bilang, saya klik, saya bilang gini, coba suruh lihat, 500.000 itu expirednya Juli 2025. Kita sekarang di bulan apa gitu ya. Jadi barang yang dijual adalah barang expired. Kita ngomong aja ke customernya, ayo mau beli barang expired ah. Apalagi CM itu kita tahu kalau CM itu nggak anu ya, jadi rawan mengeras ya. Jadi CM itu kita setelah kita pakai kita masukkan ke kulkas karena dia tuh rawan mengeras. Jadi maka saya bilang, ayo diklik aja kalau mau. Siapa yang mau beli barang sudah expired gitu ya. Jadi pastikan kalau kita ngomong ke orang orang yang order sama kita, customer-customer kita, ya harganya kita ya memang harga segitu gitu loh. Karena apa? Karena kita yakin, kita menjamin bahwa produk kita ini adalah barang baru. Karena kita ngambilnya langsung dari kantor. Dan jangan khawatir ya teman-teman ya, Keke itu menjamin harganya. Makanya tadi Pak Dani bilang, Keke setia sama kita. Banyak perusahaan MLM itu yang harganya dirusak. Terus terang aja di Shopee itu banyak harganya dirusak. Tapi untuk Fitsol, untuk produk-produk Keke, itu akan selalu dijaga. Karena apa? Ketika ada yang jual di bawah harga, kita laporkan saja ke Keke dan langsung ditindaklanjuti gitu ya. Jadi, nggak usah khawatir. Bahkan Keke sendiri mengeluarkan pengumuman kan, tolong jangan dimasukkan ke sosial media, termasuk promo-promo itu. Nah, kita yakin bahwa Keke itu setia sama kita. Dia jaga membernya, dia jaga bahwa kita ketika berjualan ya kita juga harus untung gitu. Jadi, yuk teman-teman jangan khawatir, kita sudah berada di bisnis yang tepat, yaitu bisnis Keke Indonesia. Sekarang kita mengejar target kita. Untuk ketika kita bangun bisnis kita benar-benar berhasil gitu ya. Terus lagi tambahan lagi dari saya gini, kemarin yang berkaitan sama Bu Nita tuh memang saya bilang sama Bu Nita gini, untuk teman-teman semua juga ya, kalau kita pakai produk itu menjadi magnet tersendiri. Jadi kalau ketika kita misalnya mau jualan Fitsol, paling tidak kita pakai Fitsol. Karena apa? Itu menjadi magnet tersendiri. Karena ketika kita punya barang, kita bikin konten, terus ketika orang tanya, kamu pakai, kita pakai gitu loh. Kan beda gitu loh. Auranya beda kalau kita pakai karena kita bisa cerita dari A sampai Z dari berbagai hal. Tapi kalau kita sendiri nggak pernah pakai, kita sendiri nggak pernah merasakan manfaatnya Fitsol, maka ketika orang bertanya, kadang itu kurang menjiwai ceritanya, kurang menjiwai dari apa yang kita alami. Nah, itu ya dari saya kurang lebih itu yang mau saya tambahkan. Jadi semua sudah sama-sama setting goal ya. Kita mau sama-sama ngejar 12 paket Fitsol dan kita akan naik peringkat di bulan September. Yes. Be the best, go crown, and go 1%. Saya kembalikan ke Pak Dani. Oke, sepakat semuanya Bapak Ibu teman-teman untuk 12 paket Fitsol di bulan September. Ya, para direktur sepakat, Bu Novi merestui, Bu Tutinah merestui, Bu Yanisen merestui semuanya. Dan kita setelah ini untuk para manajer tinggal sebentar, kita akan bikinkan strategi untuk Anda semuanya agar semuanya bisa mendapatkan goal atau mencapai goal yang sudah dicanangkan ini. Ya, pinginnya semuanya naik peringkat, naik penghasilan. Oke ya, mungkin itu untuk malam hari ini untuk semuanya. Thank you. Saya doain semakin sehat, semakin kaya dan semakin bahagia. Oke, kita foto sebentar sebelum ditutup.